itu terbunuh seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair beliau adalah qurra ahli Madinah, gurunya ahli qiraat orang-orang Madinah. Setiap sholat Ketika Bai'atul Aqabah 12 orang Ansor masuk Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Rasulullah berhijrah pada tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah mengirim seorang sahabat yaitu Mus'ab bin Umair untuk mengiringi mereka ke kota Madinah agar mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Makanya gelar daripada Mus'ab bin Umair adalah Qurra ahli Madinah. Ahli qiraatnya yang mempelajari Al-Qurannya orang-orang Madinah. Beliau syahid terbunuh pada peperangan Uhud ini. Kemudian pemegang panji digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ceritanya tadi akhirnya umat muslim berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil memukul mundur pasukan musuh. Jadi pasukan musuh berhasil dipukul mundur. Lalu pasukan yang di bawah mereka mengejar pasukan kaum kafir Quraisy tersebut, dikejarnya oleh pasukan di bawah. Yang tertinggal hanya sedikit. Apa tugasnya yang tertinggal? Mengumpulkan harta rampasan, mengumpulkan ghanimah. Namun yang pasukan di atas 50 orang pemanah tersebut melihat saudaranya pasukan muslim kewalahan untuk mengumpulkan harta yang ada di bawah tersebut. Mereka berucap ghanimah yang di atas gunung. Maksudnya apa? Itu harta rampasan kawalan yang di bawah. Ayo kita tolongi. Akhirnya mereka melupakan wasiat Nabi Muhammad agar jangan meninggalkan bukit pemanah tersebut. Lalu turunlah mereka. Ketika turun beriakan pimpinan mereka Abdullah bin Jubair, wahai para pemanah, ingatlah wasiat Rasulullah. Namun mereka tidak mendengar ucapan pimpinan mereka Abdullah bin Jubair. Akhirnya cuma tersisa 10 orang. Khalid bin Walid melihat para pemanah akhirnya turun, pasukan ini pertahanan umat muslim turun, sisa 10 orang. Akhirnya beliau memukul balik pasukan berkudanya mengelilingi gunung pemanah tadi, jalan belakang. Ada pula aliran banyu. Jadi jalan bawah sana Khalid bin Walid. Nama aliran banyunya itu Wadi Ainain, Wadi Panak. Namanya Lembah Panak. Gunungnya Jabal Lumak atau Jabal Ainain. Naiklah Khalid bin Walid jalan belakang. Kemudian dia dan pasukannya berhasil membunuh 10 orang pasukan pemanah yang tersisa di atas gunung tersebut. Syahidlah Abdullah bin Jubair dan 9 orang pasukan di atas gunung tersebut. Maka Khalid bin Walid akhirnya turun dari atas gunung ke bawah mengepung pasukan muslim dari belakang. Lalu pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan juga Ikrimah bin Abu Jahal yang awalnya lari, mereka melihat Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan pertahanan umat muslimin. Akhirnya mereka memukul balik pasukannya dan kembali menyerang pasukan muslim. Saat itu tahajud nang harapan memutiki harta ghanimah orang tadi, melihat dari belakang musuh menyerang, langsung lari buka. Lalu nang menyasar pasukan musuh tadi, karena pasukan musuh nang berjumlah 2000 lebih nang disasahi aslinya takutan, langsung tiba-tiba mengadakan serangan balik. Tahajud pulang namanya sah tadi, lalu sama-sama berujukan nang saikung muka ke muka, nang di muka tadi muka ke belakang. Lalu terjadilah berkecamuk perang, dan di sanalah terjadinya pembunuhan antara sesama umat muslim. Mereka tidak kenal lagi yang mana kawan dan yang mana lawan. Nah, jadi saking berkecamuknya perang itu, ada pinandu lagi nang mana musuh, nang mana kawan, timpas hafal aja lagi. Yang penting diri selamat saat itu. Jadi banyak nang sesama muslim membunuh nang muslim lainnya. Dan juga di sana berteriaklah seorang kafir Quraisy yang dia telah membunuh sahabat Rasulullah. Kemudian dia berteriak, qataltu Muhammadah, aku telah membunuh Muhammad. Mendengar
berita bahwa Nabi Muhammad terbunuh, umat-umat Islam yang mana imannya lemah, mereka berucap, apa gunanya kita berada di sini kalau Nabi Muhammad sudah tiada, yang imannya masih lemah. Kemudian mereka pulang mundur dari peperangan. Lalu ada salah seorang sahabat berteriak, wahai kalian, celakalah apa yang kalian katakan, sungguh apa gunanya hidup kalian kalau tanpa Nabi Muhammad. Akhirnya sehingga saat itu mengakibatkan 70 orang yang mati syahid, 4 orang dari kaum muhajirin dan 66 orang dari kaum ansor. 2 orang diantaranya dari kaum muhajirin adalah kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Jahash, sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga paman Rasulullah sekaligus saudara sesusu, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, aku melihat bertuliskan di langit bahwasanya Hamzah adalah Asadullah dan Asad Rasulullah, singa Allah dan singa Rasulullah. Ini adalah di depan kita masjid berwarna putih. Ini ada 2 kiblat masjidnya. Kubahnya ada 2. Nah, kubah yang di muka kita itu mihrab awal ketika Rasulullah menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian ketika turun perintah ayat untuk memalingkan kiblat, akhirnya Rasulullah memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Awal pertama Rasulullah waktu di Makkah, beliau salat ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Kemudian manakala beliau berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk mengarah ke arah Masjidil Aqsa. Jadi kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Kurang lebih 18 bulan atau 1 tahun setengah Rasulullah bersama umat muslim sholat menghadap Masjidil Aqsa. Lalu ketika ada salah seorang anak sahabat meninggal dari kabilah Bani Salamah, ini kabilah Bani Salamah di sini meninggal, ada anak sahabat, anak kecil. Lalu Rasulullah pergi melayang ke sini, lalu masuklah waktu sholat zuhur. Maka sholatlah Rasulullah bersama para sahabatnya. Yang pertama sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat pertama. Kemudian 2 rakaat yang terakhir Rasulullah berbalik menghadapi sahabat. Sahabat melihat Rasulullah menghadapi mereka, dan sahabat tahu makmum harus di belakang imam. Akhirnya sahabat tadi berjalan dan berada kembali di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam, Rasulullah menyampaikan bahwa turun ayat Al-Baqarah ayat 154. Ayatnya apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wahai Muhammad, kami telah melihat wajahmu berbolak-balik ke langit. Nabi dicangkang ke langit, menghadami firman, menghadami perintah Tuhan untuk memalingkan kiblat ke arah asalnya, ke arah Masjidil Haram. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka wahai Muhammad, kami hendak memalingkan arah kiblatmu, wajahmu, maksudnya kiblat salatmu, ke arah Masjidil Haram, ke arah yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Uniknya dalam satu sembahyang itu ada 2 kiblat, tidak menunggu dulu habis sembahyang zuhur, hanya karena bahasa sembahyang asarnya ke arah Masjidil Haram ada, tapi dalam satu sembahyang ada 2 kiblat, Masjidil Haram Masjidil Aqsa 2 rakaat, Masjidil Haram 2 rakaat. Oleh sebab itu dibangunlah masjid dengan nama Masjid Al-Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Ada beberapa masjid yang menghadap 2 kiblat. Masjid Quba itu awalnya menghadap Masjidil Aqsa, terus Masjid Nabawi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, terus Masjid Jumu'ah dulu juga menghadap ke arah Masjid
Masjidil Aqsa. Setelah turun perintah tersebut, setelah 18 bulan lamanya, akhirnya umat muslim merubah kiblatnya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah, ke arah Baitullah. Di depan kita adalah Jabal Salah, jabal atau gunung yang sangat berpengaruh, yang mana di depan ini adalah 7 masjid, sab'at masajid. Awalnya dulu 7, sekarang menjadi 6 masjid. Ada yang di depan kita paling atas itu Masjid Al-Fatah. Di depan kita sebelah kiri itu Masjid Al-Fatah, kemudian tepat di depan kita di bawah Masjid Salman Al-Farisi. Adapun masjid yang besar namanya Jami'ul Khandaq. Ini 2 masjid yang dijadikan satu, yaitu Masjid Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'ad. Sebelah kanan sana yang di depan Masjid Umar bin Khattab, kemudian di atas sana lagi yaitu Masjid Ali bin Abi Thalib, dan di belakang sana yang di samping jalan tembok-tembok banyak pagar-pagar itu adalah Masjid Fatimah Az-Zahra. Masjid Fatimah Az-Zahra itu adalah lokasi Nabi Muhammad pada peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Jalan ini dulu adalah Khandaq, lokasi parit. Nah, saat itu dinamakan dengan perang Ahzab, perang koalisi. Karena dulu Nabi Muhammad kalau berperang dengan suatu kaum hanya satu kaum. Kalau dengan Yahudi, dengan Yahudi saja. Kalau orang-orang Quraisy, dengan orang-orang Quraisy saja. Namun pada kala itu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mereka terusir dari kota Madinah karena telah melecehkan seorang perempuan muslimah, hijab seorang muslimah, akhirnya Rasulullah memerangi mereka dan mengusir mereka karena mereka telah melanggar piagam Madinah, piagam perdamaian antar umat beragama di kota Madinah. Mereka telah melanggar, akhirnya terusir dari kota Madinah. Lalu mereka mengajak ke Mekah kepada kabilah pimpinan kabilah orang kafir Quraisy saat itu Abu Sufyan. Mereka mengajak berkoalisi untuk memerangi Nabi Muhammad dan pasukannya. Kemudian mereka mengajak lagi kabilah bangsa Arab Baduy, yaitu kabilah Bani Ghatafan dan 2 suku Arab lainnya, sehingga terkumpullah pasukan 10.000 orang. Sedangkan penduduk Madinah saat itu jumlahnya tidak sampai 10.000 orang. Lalu pasukan umat muslim cuma cukup 3.000 orang saja, termasuk diantaranya orang-orang munafik dari 3.000 orang. Lalu Rasulullah bertanya para sahabatnya bermusyawarah, bagaimana kita dapat mempertahankan kota Madinah ini? Akhirnya di antara salah seorang sahabat bernama Salman, orang Persia, sekarang daerah Iran. Wahai Rasulullah, di tempat ulun biasanya di Persia apabila menghadapi musuh yang paling besar, ada satu cara untuk mempertahankan kota, dengan cara kita menabuk parit agar pasukan musuh tidak dapat masuk ke kota kita. Kagum semua sahabat dengan usulan Salman Al-Farisi ini, sehingga Rasulullah menerima usulannya dan digalilah parit. Yang menggali parit sebanyak 1.000 orang. Waktunya 5 hari dan saat itu musim panas di bulan Ramadan. Kayak penang digali tanahnya, nang kayak di sebelah kanan kita, tanahnya keras. Kadada alat berat, kadada manual menggalinya pakai gada, pakai cangkul. Nah, itu sahabat menggali untuk mempertahankan kota Madinah. Pada saat menggali tersebut, sahabat ada kewalahan, tidak bisa memecahkan batu besar. Akhirnya mereka memanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, ada batu besar yang tidak dapat kami pecahkan. Maka dipecahkan oleh Rasulullah, keluar cahaya menuju ke arah Syam. Lalu kata Rasulullah, aku melihat bahwa negeri Syam akan ditaklukkan oleh umatku. Kemudian beliau pukulkan lagi gada beliau sehingga pecah lagi batunya dan keluar cahaya dari batu tersebut menuju ke arah Persia. Aku melihat Persia akan tunduk menjadi umatku, takkan ditaklukkan umatku. Kita lihat sekarang Syam, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, dan juga Suriah, Jordan, semua banyak Islamnya, ditaklukkan oleh umat Rasulullah. Yang kedua Persia, Iran, jadi Islam juga. Kemudian pukulan yang ketiga, hancurlah batu tersebut dan keluar cahaya menuju ke arah Yaman.
Jadi juga negara Islam, hampir semua penduduknya Islam di Yaman tadi. Sayyidina Jabir beliau melihat Rasulullah yang sangat kelaparan saat itu mengganjal perutnya dengan batu karena tidak ada makanan. Saat itu Madinah dilanda paceklik. Akhirnya beliau pulang menanya kepada istri, apa yang kita miliki? Lalu kata istri, kita memiliki segenggam gandum yang bisa dijadikan roti dan seekor kambing kecil, kambing betina kecil yang bisa dimakan 2 atau 3 orang. Akhirnya beliau sembelih kambing tersebut dan beliau masak. Nama masakannya ingat namanya sop kambing khas Arab. Kemudian diolahlah roti. Setelah selesai, Jabir datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun hendak menjamu pian makan. Lalu ditakuni Rasulullah, apa yang kau sediakan? Seekor kambing kecil yang mayung yang cukup untuk 2 atau 3 orang dan juga beberapa potong roti. Lalu apa jawab Nabi? Makanan yang banyak lagi berberkah, kata Rasulullah. Padahal kata Jabir, ya Rasulullah, ajaklah 1 atau 2 orang sahabat untuk makan di rumahku. Lalu apa jawab Nabi? Wahai ya ayyuhal ansar wal muhajirin, wahai kaum ansar dan kaum muhajirin. Saat itu jumlahnya 1000 orang. Jabir mengundang kita makan rumahnya. Umar Jabir kebuliangan karena makanannya apa? Cukup sakan Rasulullah dan duitnya sahabat saja. Lalu kata Rasulullah, wahai Jabir, katakan kepada istrimu janganlah disentuh makanannya sampai aku datang menyentuhnya. Lalu Jabir bulik, bapak kawadah bininya, ya wail, celaka. Ujar Jabir, kenapa celaka? Ujar bininya, Rasulullah mengajak seluruh kaum Ansar dan Muhajirin makan di rumah kita. Ujar Jabir tadi mengadu 2 bininya. Lalu napa? Ujar bininya, wahai suamiku, apakah Rasulullah sudah menanyai tentang berapa banyak makanan tersebut? Iya, beliau sudah menanyakan itu. Apa jawab bini Sidin? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Akhirnya datanglah sahabat ke rumah Jabir kecil, jadi 10 sampai untung. Berapa disuruh Rasulullah makan sampai kenyang. Roti tadi dirabit oleh buhan istri-istri, buhan Bani Haram namanya, istri Jabir dan keluarga kerabat beliau. Adapun kambing tadi marak, nah sop tulis marak kambing di YouTube, nah itu masakan yang dimasak Jabir saat itu khas Madinah, Makkah Madinah. Sop kambing, Nabi langsung menuangnya. Nabi menyuruh kepada para sahabatnya, makanlah sepuasnya. Akhirnya semua sahabat sudah makan, tersisa Nabi. Akhirnya Nabi makan bersama anak Jabir. Inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW, memperbanyak makanan yang sedikit. Lalu kata istri Jabir dan mau ditahu wanitanya, demi Allah, ketika kami merobek potongan roti tersebut, maka roti tersebut seketika kembali menjadi utuh. Tenang kayak di film Indonesia aja. Ya kalau ini dirabit rotinya babulik ulang. Dan ternyata itu mungkin terinspirasi dengan kisah Jabir bersama Rasulullah SAW. Dan kata istri Jabir, ketika aku membuka sup kambing tersebut, seakan-akan sup kambing tersebut belum pernah tersentuh oleh tangan siapapun, utuh masih. Padahal yang memakan 1000 orang. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah pada terjadi peristiwa perang Khandaq yang memakan waktu sangat lama. Berdoa selama 3 hari di Masjid Al-Fatah tadi, bermunajat kepada Allah agar diselamatkan. Maka Allah Ta'ala mengirim pasukan yang tidak terlihat, yaitu angin ribut yang dingin yang menusuk ke daging dan tulang mereka, sehingga mereka dibubarkan oleh Allah Ta'ala tanpa adanya perang fisik kecuali sedikit pada permulaan saja. Akhirnya berhasillah Rasulullah bersama para sahabat mempertahankan kota Madinah Al-Munawwarah ini. Sebenarnya perang Khandaq ini banyak sekali mukjizat dan pelajaran, dan juga banyak lagi cerita-ceritanya yang belum potong karena waktunya ada sampai satu matanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa barang bawaan jangan sampai yang ketinggalan. Dicek terlebih dahulu.